kain lenan itu siapa, Bang? Saya tahu namanya. Yang menggunakan kain lenan ini siapa? Saya tahu namanya. Oh, baguslah kalau gitu. Bawalah itu ke kubur, Bang, ya. Iya, nanti pada saat Yesus datang untuk kedua kalinya, tanya Yesus begitu. Jangan ngarang. Saya tidak ngarang. Ini dalilnya ada loh. Ya, mana ada saya ngarang loh. Yohanes 13 nomor 4. Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan melepaskan jubahnya. Lalu Yesus mengambil sehelai kain. Lalu Yesus mengikatkan pada pinggangnya. Sekarang menurut akal sehat, yang menggunakan kain lenan, mengikatkan kain lenan itu di pinggangnya siapa? Iya. Itu banyak yang memakai kain lenan pada saat itu. Siapa? Siapa manusia di dunia ini? Kalau banyak, tolong kasih saya dalilnya. Maksudnya waktu dia, Pak. Kalau banyak atau ada sosok lain selain Yesus, tolong kasih dalilnya. Maksudnya setelah Yesus wafat, dalil kain lenan. Kan seperti itu orang yang bukan setelah wafat, Bung, sebelum penangkapan, Bung. Yang abang Bung, sebelum penangkapan. Yang abang bukan setelah wafat, tapi sebelum penangkapan. Ya Allah ya Karim, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Apa disebut buta? Kenapa? Al-Quran menyebut kalian buta itu kenapa? Karena ada tertulis di kitab kalian, kalian tidak bisa menelaah tertulis itu. Itulah makanya Al-Quran mengatakan orang kafir itu buta, padahal kalian punya mata. Kubacakan lagi ya. Kubacakan ya. Kubacakan untuk membuktikan Al-Quran ya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Yesus mengambil kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Ini tertulis tapi kalian tidak baca. Kalian buta menurut Al-Quran. Saya tanya, yang menggunakan kain lenan sebelum penangkapan siapa? Bagaimana, Bang? Yesus. Yang menggunakan kain lenan sebelum penangkapan siapa? Yesus. Rata-rata orang pakai kain lenan itu di zaman dulu itu, Bang. Yesus Kristus. Iya, Yesus Kristus. Nah, sekarang kita masuk ke TKP. Pada proses penangkapan kemudian ada orang yang kabur di penangkapan. Orang itu menggunakan kain lenan. Siapakah gerangan yang menggunakan kain lenan ini? Di zaman itu kan rata-rata orang memakai kain lenan. Siapa? Ketika Yesus ditangkap. Oh enggak, mana dalilnya? Saya minta dalil. Mana dalil? Ayat 51 dalilnya, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Mengikuti Yesus cuma bukan semudah itu mengikutinya. Mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus. Itu Yesus. Kau tak ngerti bahasa Indonesia tahu. Yesus yang mana? Yesus yang mana? Yesus yang mana? Yesus yang di perikop ini, Yesus ditangkap. Mari kita lihat. Mari dengar. Sabar, Bung. Bilang mengikuti Yesus. Terus kan ya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Ayat 52. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan pakaian terbuka. Ya udah. Laki-laki ini mendekati Yesus. Tunggu dulu. Ya, laki-laki ini mendekati Yesus. Karena dia mendekati Yesus. Kemudian Al-Gojo itu menangkap bagian bajunya terlepas, dia lari terbirit-birit. Nah itu Bu, arti kata di sini, bukan laki-laki ini si Yesus mengenal, ngerti kau bahasa Indonesia kau. Udah lanjut. Iya, saya paham. Sekarang Anda duduk tenang, kita masuk ke proses penangkapan ya. Tadi kan pada saat proses kabur tuh sudah ditangkap, sekarang sebelum ada penangkapan. Anda tahu datanya di mana? Saya ajarin. Buka Yohanes 18, baca satu titik tumpu dari kesimpulan, dari simpul Yohanes 18 saat proses penangkapan. Sabar dulu, Bang. Sabar. Kita belajar sama-sama. Bang, sabar.
Iya di 5. Saudara CM, saudara CM boleh saya tanya satu kalimat boleh? Ya lanjut. Oke, Bang, saya mau tanya, Bang. Oke, saya mau tanya. Bang. Apakah Yudas mengenal Yesus anak Maria? Yudas tahu bahwa itu memang Yudas tahu itu jelas. Oke. Tidak, pertanyaan saya, apakah Yudas mengenal Yesus gurunya? Iya, karena dia muridnya, Yudas itu kan murid. Oke, baik. Ketika penangkapan terjadi, Yudas kemudian menyampaikan ke tentara Romawi satu hal yang perlu kita, bahwa tentara Romawi tidak mengenal Yesus. Kata Yudas, yang kucium itulah Yesus. Tangkap, kata Yudas, kan gitu ya? Ya. Yang Yesus itulah yang kucium. Yang kucium itulah Yesus, silakan Anda tangkap. Kata Yudas, kan gitu. Nah sekarang ketika Yudas bersama dengan tentara Romawi datang ke tempat persembunyian Yesus, tiba-tiba kemudian Yesus bertanya kepada mereka, kepada Yudas. Ini Yesus nih, tapi Yesusnya ini sudah bukan Yesus yang anak Maria. Bertanya kepada Yudas, siapa yang kamu cari? Yudas ditanya kayak begitu. Kalau yang bertanya kepada dia ini adalah Yesus anak Maria, maka Yudas akan menjawab, kamu yang aku cari, engkau wahai guru. Tapi Yudas menjawab apa? Yesus dari Nazaret. Iya, dia berbicara kepada Katanya kenal kepada Yesus anak Maria. Dia berbicara bukan Katanya hanya kepada kenal. Yesus, tapi dia berbicara kepada mereka itu semua yang datang, yang tentara Romawi itu yang datang. Oke. Tapi kenapa kemudian mereka mundur? Termasuk Yudas. Kenapa mundur dan kenapa mereka terjatuh? Ada apa? Ada kejadian apa di situ? Contoh nih bang. Anda bertanya ke saya. Anda kan kenal saya nih. Anda datang membawa rombongan. Anda tanya ke saya. Saya tanya ke Anda setelah Anda tiba di tempat saya. Bang JM cari siapa bang? Abang kenal saya. Tapi abang mengatakan, saya cari Yesus dari Nazaret. Apakah itu wajar bang? Wajar tidak abang lakukan itu kepada saya? Sementara abang sudah tahu saya nih bang Suma. Itu hanya kalimat hiasan. Oke, kita loloskan di situ. Oke. Biasa, oke. Tapi setelah Anda mendengarkan bahwa akulah Bang Suma yang kamu cari, bersamaan kalian dengan rombongan mundur dan berjatuhan, ada apa? Masa gara-gara aku berkata, akulah Bang Suma yang kau cari, kok kalian jadi bertaburan jatuh gitu? Ada apa? Karena mau ditangkap kan Yesus, mereka sudah datang dengan pelantun. Iya, kenapa kalian yang berjatuhan? Kenapa kalian yang berjatuhan? Harusnya kan saya. Mereka kan takut, banyak itu tentara Romawi banyak yang bawa pelantun, pedang dan tombak, itu kan takut. Sebagai manusia kan takut seperti itu bang, menangkap orang. Yang takut sebenarnya, yang harus takut saya yang mau ditangkap atau kalian yang banyak yang lengkap dengan senjata. Murid-murid itu takut bang. Aduh bang. Aduh saudaraku, yang berjatuhan ini bukan murid, yang berjatuhan ini tentara Romawi dan Yudas. Allahu Akbar. Baca satu perikop supaya paham. Perikop di sini tentara yang mau nangkap, tapi ada Simon bela Yesus kan, dia potong telinga kan itu kepada. Oh enggak, itu setelah kejadian mereka berjatuhan. Di situ diterangkan siapa yang kamu cari. Ini sudah Yesus KW nih yang bertanya nih. Yesus KW nih, siapa yang kamu cari? Kata mereka kepada Yesus KW, Yesus dari Nazaret. Kata Yesus KW di sini, maaf dulu, saya katakan Yesus KW kan? Enggak ada. Yesus Barabas atau Yudas yang berkata. Dengar. Izinkan saya nanti Anda tanggapi. Ada namanya Allah. Sabar. Siapakah? Sabar bang, sabar, jangan emosi napa. Kita kan diskusi santai aja ini. Bantah saya nanti kan. Ini kan versi saya nih. Saya kan belajar Injil juga, belajar Bible juga. Nanti tinggal ditanggapin aja. Kalau saya salah diluruskan. Kalau sudah benar. Tuh. Siapakah yang kamu cari? Ini Yesus Barabas nih yang bertanya. Siapakah yang engkau cari?
aku mencari Yesus dari Nazaret. Apa kata Yesus Barabas? Akulah dia. Yudas yang berkhianat kepada Yesus berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus Barabas berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah Yudas dan tentara-tentara Romawi, dan mereka jatuh ke tanah. Lalu Yesus bertanya lagi, siapa yang kamu cari? Kata mereka lagi, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Coba. Ya, jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka pergi. Ini yang berbicara sebenarnya. Karena Tuhan Yesus. Gak bobot, gak bobot. Yesus apaan? Gak ada kualitas. Yes, itu bukan Yesus anak Maria tuh yang bercakap-cakap dengan Yudas, bukan. Kan dia Mana ayatnya? Itu adalah Mana Yesus ayatnya? yang sudah beda. Ya mana Itu dia ayatnya? berjatuhan. Kenapa Mana? dia jatuh? Saya tanya, Mana kenapa ayatnya? dia Yohanes jatuh 18. ketika Yesus mengatakan? Ya. Kalau bilang Yesus kawin, mana? Yohanes Ngomong 18. pakai dalil. Yohanes, itu kan pengaruh. Yohanes. Itu kan Oke, sebut. dia power bang, ada ya kan bang, bang Tuma? Iya. Pengaruh dia ada mereka takut melihat dia Ya, kan? kenapa dia jatuh? Karena Kenapa mereka takut? Puasa, Dia Pak. datang dengan gagahnya, dengan persenjataan lengkap, ingin mencari Yesus, ya kan? karena Yesus Itu berkuasa, ditanya, mereka takut bang. siapa yang engkau cari? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Apa kata orang itu? Akulah dia yang kamu cari. Orang Terus dia itu bilang mereka kawin. pada mundur dan berjatuhan ke tanah. Ada apa? Ya, Yesus Ada kan apa? Bang, Oh, dia gitu ada ya? kuasa, Ada apa mereka berjatuhan? kuasa dan Ada juga apa? takut, Bang. Karena di situ sedang terjadi mukjizat. Allah menyerupakan orang tersebut sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Makanya yang terjadi kemudian proses selanjutnya adalah orang yang mengaku. Sabar. Saya lanjutkan sedikit 1 menit. Makanya setelah orang yang mengaku sebagai Yesus ini ditangkap, dengarkan Bung ya. Ketika orang yang mengaku Yesus ini ditangkap, digiringlah dia. Digiring. Kan murid-muridnya sudah disuruh pergi kan? Markus 14 nomor 50, semua tidak ada tersisa. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Saya ulang lagi, ini dalil. Markus 14:50, semua murid lari meninggalkan Yesus. Yohanes 18, Yesus memberikan syarat. Isa memberikan syarat. Apabila kamu menangkap aku, satu syaratnya apa itu? Bebaskan mereka ini, semuanya ini bebaskan, biarkan pergi. Diiyakan, maka ditangkaplah Yesus yang menggantikan Nabi Isa. Berjalan, sabar bang, sabar. Berjalan. Setelah Yesus yang menggantikan Nabi Isa berjalan, tiba-tiba ada Isa menggunakan kain lenan di belakang daripada Yesus yang menggantikannya, lari meloloskan diri. Pertanyaan saya, siapa yang menggunakan kain lenan di belakang daripada Yesus yang adalah putra Bapa? Jawab. Gantian ngomong. Ya, semua kebanyakan ngomong tuh, nggak ada bobotnya, nggak ada isinya. Ngomong aja Ngomongnya bantah. kerasukan jin, Gak usah ini curhat. Bantah aja bantah. Nggak benar Moti- itu semua ngomongnya tuh. Otaknya dia. Udah turun. Cuman ketawa sakit hati itu aja, ketawa sakit hati itu gitu. Jadi nggak ada jawaban. Jadi nggak ada jawaban. Jadi nggak ada jawaban. Jadi kita hanya nonton aja gitu. Ini bang, Kita mau jawaban, Bung. mereka kan lari, Silakan, para murid silakan. lari, mereka kan takut. Makanya peristiwa penyalipan itu banyak orang takut, Iya. murid lari. Seperti itu, hanya seperti itu saja. Abang saja melihat seperti itu, banyak tentara-tentara Romawi pakai pelantung, pakai pedang, pakai tumbak, paling lari melihat penyalipan. Apalagi kan murid-muridnya. Oke, hanya itu aja. mereka Hanya itu akan aja. ditangkap, Bang, karena pengikut. Mereka juga lari. Iya, pengikut kan pada lari tuh. Kenapa Iya. masih ada pengikut satu muncul di belakang menggunakan kain lenan? Kan sudah pada lari tadi. Mana pakai kain lenan bang lagi? Tidak ada situ tertulis.
Markus 14, 51, 52. Jubahnya itu mereka lempar undi, para tentara Romawi melempar undi jubahnya seperti itu. Bang, bisa baca Markus 14, Bang? Biar tidak ada fitnah di antara kita. 14. Bisa baca. Markus 14 ayat berapa, Bang? Lalu ingat nomor 50, lalu semua murid meninggalkan Yesus dan Markus 14 melarikan diri. Markus 14 ayat berapa? 50 sampai 52. Markus 14 50 sampai 52. Ada Markus 14. Markus 14, Bang. Iya. Oh, kok bisa? Berarti beda kitab-kita. 50. Tunggu. Markus 14 nomor 50 sampai 52. Lalu semua Ya. murid itu meninggalkan dia dan melarikan dia. Ada seorang muda yang pada waktu Nah, itu melarikan diri. dannya. Mereka hendak menangkapnya. Ia melepaskan kainnya dari telanjang. Iya, waktu itu kan banyak orang pakai kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Di zaman itu kan pakai kain lenan bukan hanya satu Ya, orang. itu pengakuan. Ada dalil? Memang seperti itu. Kita kan Ada tahu dalil, Bang? rata-rata orang di zaman itu pakai kain lenan banyak, bukan cuma satu orang, banyak, Bang. Kain lenan itu kain yang mahal, hanya digunakan oleh rabi, digunakan orang-orang tertentu dan itu digunakan pada saat upacara-upacara tertentu. Sedangkan di Markus 14:50 di situ dikatakan peugo. Peugo itu cakupan maknanya adalah semua gerombolan sekelompok orang yang ada pada saat itu lari tunggang langgang meninggalkan tempat. Peugo dalam bahasa Yunani. Waduh. Kalau semua murid melarikan diri, sabar Bang. Kalau semua murid melarikan diri, ikutan. Lalu kenapa masih ada satu orang yang muncul di belakang? Mungkin ada satu yang Menggunakan kain lenan. memberanikan diri. Semua loh, dikatakan semua melarikan diri. Dikatakan dalam bahasa Yunaninya di sana pas. Pas itu segalanya, semuanya, keseluruhannya. Bahasa Yunaninya pas, keseluruhan, semua, segala murid lari meninggalkan Yesus. Nggak ada lagi murid, Bang. Satu, Terus kan, yang kedua, yang mau ditangkap ini Yesus anak Maria, kan sudah ditangkap. Mau dia 1000 orang menggunakan kain lenan, 1.000.000 orang menggunakan kain lenan, harusnya dicuekin aja karena target sudah tertangkap. Tapi kenapa masih dikejar, Bang? itu kan murid juga takut. Karena mereka ragu apakah yang ditangkap ini Yesus anak Maria beneran atau jangan-jangan bukan. Makanya masih ingin melakukan penangkapan. Maksudnya bukan hanya Nah, sekarang mari. waktu itu Ya, kan silakan. mereka juga akan ditangkap. Mereka takut, mereka lari. Tapi ada mungkin yang satu tertulis di sini ada yang memberanikan diri, Bang. Tapi dia juga lari kan karena takut. Seperti itu. Sekarang kita deteksi yang melarikan diri ini menggunakan kain lenan. Jauh dekat sebelum penangkapan, pada saat jamuan kudus, Yesus melepaskan jubah dan menggantikannya dengan kain lenan. Kan begitu. Nah, sekarang pada saat sudah perjamuan kudus kan penangkapan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Maksudnya yang pakai kain lenan bukan cuma satu orang, karena di zaman itu banyak, Bang. Bukan hanya Yesus kan, banyak. Oke, sekarang begini. Kita masuk dalam kronologis karena Yesus ini kan nanti dihakimi, Bang. Kalau berbicara mengenai penghakiman berarti ada tentara, ada hakim, ya ada mahkamah peradilan. Ketika saksi mengatakan bahwa pelaku pencurian atau pelaku kemaksiatan atau pelaku kejahatan atau pelaku penyesatan itu menggunakan kain lenan pada saat itu, maka muncul pertanyaan dari hakim, siapa yang menggunakan kain lenan malam itu? Siapa yang ditunjuk kira-kira? Itu kalau di persidangan beda, karena ceritanya dengan di tempat umum beda. Ya Allah ya Karim, Yesus itu di sidang, Bang. Ada fakta. Ini dalil. Ada. Sekarang Tapi kan berbicara kita tidak seperti itu. Oke, sekarang kita lihat. Lanjut, Bang. Oke. Di dalam Matius, Bung, kita lihat tanda-tanda orang yang mati di atas salib ini ya. Yang pertama dia memanggil Tuhan dengan sebutan Eli.
Yesus seumur-umur dia tidak pernah memanggil Tuhan dengan sebutan. Fakta yang disalib ini spontan teriak memanggil Eli, bukan Yesus. Itu satu. Yang kedua Bang, yang kedua, di dalam pengajaran Matius, khususnya di Matius 26 nomor 29, Yesus di situ berjanji, aku tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di kerajaan Tuhan di surga. Itu janji Yesus di dalam Matius 26 nomor 29. Kita lihat apa yang tertulis di dalam Matius 19 nomor 30. Oknum yang ada di atas tiang salib minum anggur asam sebelum dia meninggal. Berarti yang berjanji tidak minum anggur kecuali nanti di surga bukanlah yang mati di atas tiang salib, karena dia minum anggur asam. Dua. Bukan anggur, Bang. Yang ketiga, anggur asam, Bang. Anggur asam itu anggur racun. Yang ketiga, di dalam Lukas 22, Yesus berjanji tidak akan makan roti Paskah, dan itu disaksikan oleh banyak orang. Aku tidak akan makan roti Paskah lagi. Ini janjinya di dalam Lukas 22 nomor 16. Mari kita teropong. Lukas 24 nomor 30, waktu Yesus bangkit, Yesus makan roti. Itu jelas berbeda. Berbeda dengan yang berjanji, aku tidak akan makan roti lagi kecuali nanti di surga. Tapi ternyata Yesus yang bangkit dari pingsan masih makan roti. 3 poin. 3 poin, Bang. Nah, kemudian Al-Quran menarasikan bahwa mereka ada perselisihan tentang itu. Kita lihat apakah betul ada perselisihan tentang Yesus. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul, kita libatkan Paulus. Oke? Di situ dikatakan bahwa sangat jelas, tetapi mereka hanya berselisih paham. Berselisih paham artinya mereka ribut tidak jelas, tidak menentu soal-soal oknum yang bernama Yesus. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Tetapi Paulus katakan pasti Yesus masih hidup. Berselisih paham. Ada yang mengatakan mati, ada yang mengatakan hidup. Al-Quran menarasikan bahwa mereka hanya berselisih paham tentang siapa yang mereka bunuh. Dan itu terjadi hari ini. Kita saksikan Matius, Kisah Para Rasul, Lukas, Yohanes 19 dan seterusnya, itu menarasikan dengan sangat jelas. Jadi kalau Anda menggunakan logika sehat, bukan doktrin agama, karena agama ini tidak menyelamatkan kita ketika agama itu salah. Yang menyelamatkan kita ini adalah wahyu. Kita ini adalah wahyu yang bersandar kepada akal, ada kesesuaian. Nah, sekarang yang saya sajikan adalah data sesuai dengan akal. Lanjut. Oke. Nah, sekarang kalau kita melihat di dalam kajian-kajian yang lanjut kemudian, Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang yang fasik menggantikannya. Amsal 11 nomor 8. Permasalahannya sekarang adalah tentang Yesus. Yesus ini dikatakan dalam Yohanes 3 nomor 16, Tuhan begitu kasih kepada alam semesta, dia mengaruniakan kemudian Yesus supaya siapa yang percaya diselamatkan. Nah, sekarang permasalahannya, Yesus ini orang benar berarti, karena dia orang yang dikasihi, dia orang yang disayangi, dia adalah hamba Allah, bahkan disebut sebagai anak Allah. Berarti dia adalah hamba yang disayangi, dicintai dan dijaga oleh Allah. Lalu orang diselamatkan oleh Allah dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Amsal 11 nomor 8. Ini bukan nubuat, tetapi ini kaidah, ini aturan mainnya Tuhan. Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Yesus jujur, Yesus benar, Yudas pengkhianat, Yudas fasik. Apakah mungkin dalil ini kita mau balik? Orang yang fasik diselamatkan dari kesukaran, lalu orang yang benar menggantikannya. Apa bisa dalil ini diganti? Kalau bisa, mari kita konsili. Amsal 21:18, orang fasik diselamatkan dan orang jujur sebagai tebusan bagi orang yang fasik.
dan orang yang jujur digunakan sebagai ganti orang yang pengkhianat. Apa bisa? Kita ganti ini, bisa nggak? Tidak bisa. Maka kaidku, Yesus orang baik-baik, Yesus orang yang kudus, Yesus orang yang suci, Yesus orang yang soleh, Yesus orang beriman, dia anak Theos, dia anak Allah, dia kekasih Allah. Maka mustahil kemudian Tuhan membiarkan orang yang benar, orang pilihannya, hambanya yang suci, kepadanya dia berkenan, mati dibunuh oleh orang-orang kafir. Terakhir dari saya, Bung, terakhir, tolong ditanggapi nanti. Terakhir, kita ini orang beragama, Kristen orang beragama, Yahudi orang beragama. Beragamanya kita menjadikan firman, kitab yang kita anggap suci sebagai pedoman. Orang Kristen kitabnya adalah perjanjian lama, perjanjian baru. Orang Islam kitabnya adalah Al-Quranul Karim. Orang Yahudi kitabnya adalah perjanjian barunya dengan Tuhannya mereka dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Sekarang permasalahannya adalah ketika ada uraian yang disebut sebagai firman, Amsal 6 nomor 16, 6 yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah membunuh orang yang tidak bersalah. Kalau yang disalib ini adalah orang yang tidak bersalah, maka itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Berarti penyaliban terhadap Yesus anak Maria yang tidak bersalah ini adalah kehancuran bagi mimbar gereja. Kenapa? Karena penyaliban itu ternyata adalah hal yang dilaknat. Penyaliban itu adalah hal yang dibenci. Penyaliban itu adalah hal yang mengakibatkan dosa, bukan penebus dosa. Itu satu. Yang kedua, di dalam Keluaran 23 nomor 7, perintah Tuhannya, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan pencipta langit dan bumi tidak akan membenarkan orang-orang Roma, orang-orang Yunani, orang-orang fasik, orang-orang pendusta, orang-orang pendosa, dan menjadikan mereka benar dan menyalahkan orang yang jujur. 3 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang tidak bersalah, Yesus orang benar. Menurut Tuhan boleh tidak dia dibunuh? Tidak boleh. Kenapa dibunuh? Karena orang-orang gereja pertama kali bercocokologi, berasumsi, mencocok-cocokkan, mengatakan di kitab ini ada nubuatan untuk mati. Padahal Tuhan mengatakan jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Ketika Yesus yang tidak bersalah, Yesus orang benar ini dibunuh, maka Tuhan murka. Tuhan murka semurka-murkanya. Al-Quran mengatakan, wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim itu? Sudah tahu Yesus orang benar. Sudah tahu Tuhan marah kalau ada orang yang benar. Sudah tahu Yesus orang suci. Tapi mengajarkan kemudian Yesus mati di atas tiang salib. Zalim. Tuhan tidak akan memberi petunjuk. Makanya ketika mereka ditanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1. Kenapa begitu? Karena mereka tidak diberi petunjuk. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Demikian. 1 kali 1 kali 1 1. Kalau 1 kali 1 kalau 1 kali 1 1 bego. Kalau 1 kali 1 berarti bukan trinitas, bukan tritunggal. Kalau 1 kali 1 itu lo bego, itu matematika. Masa lo nggak tahu matematika? Rivalitas. Kalau 1 ini PPJ nih, PPJ tuh. Turunnya. Iya. Kalau 1 kali 1 kali 1 berarti pada tinggal 1, Bapak nggak ada, Roh Kudus nggak ada, karena tinggal 1. Bukan begitu itu. Nah, lalu kalau bukan seperti itu berarti yang benar 1 tambah 1, bukan 1 kali 1. Oke, silakan dibantah. Itu hanya logika orang bocor. Silakan Anda bantah dalil saya. Anda bersuara sekali saja saya pasti tahu kau PPJ itu. Iya, silakan. Nanti kalau saya pakai 1 kurang 1 bahaya lagi. Kenapa saya katakan 1 kurang 1? Yesus pernah mati, menghilang. Bahaya itu. Ya, lanjut. Maksudnya Tritunggal seperti abang itu makan di sana.
Tapi kalau Abang Suma sampai di sini, itu kan bukan berarti 2 orang, tapi 1 orang seperti itu. Itu yang dikatakan tadi. Suara saya beda dengan saya, Bang. Tapi itu kan Bang Suma, suara Bang Suma seperti yang. Iya, suara saya bukan saya. Suara saya bukan saya. Suara saya itu adalah pribadi baru saya, ibarat ludah. Tapi itu kan Bang Suma. Sumber suara Bang Suma. Sumber suara Bang Suma. Tapi suara yang Anda dengar itu bukan Bang Suma. Itu kan satu. Itu suara Enggak bisa, Bang, enggak bisa. Jadi kalau saya menghujat, Bang Suma seperti itu. Nggak bisa. Tapi satu. Itu dari Bang Suma. iya, betul. Segala sesuatu yang berasal dari Bang Suma itu bukan Bang Suma, Bang. Pahami itu dulu. Siapa itu? Segala sesuatu yang keluar dari Bang Suma bukan Bang Suma. Siapa? Bang siapa? Bang siapa? Ludah keluar dari saya, itu ludah saya. Iya. Suara yang keluar dari saya itu suara saya. Kentut yang keluar itu kentut saya. Kalau Anda kentut, yang keluar dari Anda itu apakah Anda? Ya, tapi itu dari saya seperti itu. Iya memang dari. Tetapi itu bukan Anda, kan udah aku bilang, Bang. Tapi dalam tubuh saya itu. Ya, kan sudah aku bilang, Bang. Kan udah aku bilang. Itu dari tubuh saya. Kenapa tidak bisa? Berarti Anda adalah kentut, gitu. Anda dan kentut Anda adalah satu, gitu. Iya, tidak bisa dipisahkan. Lucu itu. Enggak, Bang, enggak. Berarti Anda dengan Anda adalah satu. Iya. Membuang Anda itu sama membuang Anda. Jangan, Bang. Jangan logika kayak gitu, Bang. Jelek. Jadi apa yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Kalau Anda menarasikan Trinitas Tritunggal itu identik dengan manusia, bahaya itu, bahaya. Firmannya keluar dari Sang Bapa itu satu. Oke. Ketika firman keluar, ketika firman keluar dari Bapa, apakah yang keluar ini sumber? Iya, firmannya. Firmannya berarti suaranya yang keluar, bukan sumber suara yang keluar. Ketika Anda berbicara, bukan Anda, tapi suara Anda yang keluar. Ketika suara Anda masuk ke media baru, jadi individu baru, dimasukkan ke dalam flash disk, yang di dalam flash disk itu bukan Anda, tapi suara Anda. Ya, kalau saya rendam flash disknya, apakah itu saya rendam Anda? Tidak. Coba belajar. Itu suara saya kan? Suara Anda tidak bisa dipisahkan dengan Anda, itu bohong, Bang. Itu penipuan. Hanya orang-orang gepeng yang bisa percaya itu. Suara Anda itu begitu keluar dari mulut Anda, itu bukan Anda lagi. Ketika suara Anda keluar dari mulut Anda, suara Anda itu menjadi pribadi baru. Ya, Coba. tapi itu keluar dari saya. Memang betul, kan sudah aku bilang, yang keluar dari diri Anda itu bukan Anda. Sperma yang keluar dari nonot Anda, apakah Anda? Itu dari saya. Ya, kan udah aku bilang, yang keluar dari Anda itu bukan Anda, tapi berasal. Sperma yang keluar dari Anda itu bukan Anda, tapi berasal dari Anda. Iya, tapi tidak bisa dipisahkan satu. Oh, tidak bisa. Siapa bilang anak Anda dengan Anda akan dipisahkan? Ini bicara Anda adalah Anda, anak Anda adalah anak Anda, tetapi anak Anda itu berasal dari Anda. Tapi ini bukan berbicara keragingan, ini bicara tentang Tadi roh. Anda mengambil analogi manusia, Bang. Makanya Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Anda menganalogikan dengan apapun pasti ketabok. Percaya sama saya. Seperti ini, maksudnya Tritunggal seperti ini, seperti Bang Suma, suara Bang Suma sampai kepada Tidak saya. bisa. Walaupun saya tidak lihat Bang Suma, tapi suara Bang Suma saya sempat dengar, saya bisa dengar seperti itu. Tapi dari Bang Suma. Oke, mari kita lihat ngawurnya analogi Anda. Oke, mari kita lihat ngawurnya. Silakan. Seperti contoh Bang Suma kan bos. Mana contoh? Contoh Bang Suma kan anak buah. Bang Suma hanya lihat suara saya, hanya suara memerintahkan saya bisa kerjakan di sini. Karena Bang Suma bos seperti itu. Oke. Tapi kan itu tidak. Mari kita lihat Bang Suma, tapi hanya suaranya saya kenal. Saya kerjakan seperti itu. Iya. Mari kita lihat, dengarkan saya ngawurnya konsep akal-akalan Anda. Saya punya suara, ketika sang sumber mengatakan O, yang terdengar keluar dari sumber O.
Ketika sumber suara mengatakan A, maka yang keluar adalah A. Ketika suara keluar ini Z, maka yang terdengar adalah Z. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu firman Tuhan atau perkataan pribadi Yesus? Firman Tuhan, kalau dia dari Yesus, firman Tuhan. Berarti Bapa yang di langit itu mengaku tidak dapat berbuat apa-apa gitu? Itu sudah dikerjakan melalui Tuhan Yesus, seperti itu. Allahu Akbar. Jadi kalau Anda mengatakan suara itu adalah sesuai dengan sumber, maka analogi Anda itu ngawur sengaur-ngaurnya. Hanya orang bocor halus yang bisa percaya. Memang sulit. A dikatakan oleh sumber, maka A dikatakan oleh suara. B dikatakan oleh sumber, maka B yang terdengar oleh suara. Sedangkan dengan kondisi seperti ini, A, B, B, C, A, D, A, B, B, D, D. Sedangkan kondisi kayak begitu, suara tadi bukan saya, tetapi adalah sesuatu yang kuciptakan dari karya sumber mulut saya yang mengeluarkan itu. Itu pun saya tidak bisa mengatakan aku dan suara aku adalah satu, karena dia sudah menjadi. Bagaimana dengan Yesus? Iya begitu. Kalau Tuhan lain. Yang tadi menganalogikan manusia kan saya sudah bilang. Inilah analogi ngawurnya orang Kristen ketika menyamakan Tuhan dengan manusia. Analogi apapun yang Anda bawa di hadapan saya akan nyunsep kubuat. Yesus berkata, aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah Yesus berkata demikian sesuai dengan perkataan sumber? Kalau sesuai dengan perkataan sumber, berarti sumber yang ada di langit pun berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sekarang kalau yang sang sumber berkata seperti itu, lalu yang maha berkehendak siapa? Allah Bapa di surga kan bukan berarti kosong. Allah Bapa tadi kan sudah mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya, dia dalam Yesus sendiri dia ada juga kuasa apa di dalam diri Yesus itu. Tidak ada kuasa-kuasaan lagi, karena cerminan suara sesuai dengan sumber. Sumbernya mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu yang menjadi Tuhan ini sopore. Abang tidak paham apa yang sudah saya contohkan tadi kan? Anda yang tidak nangkap penjelasan saya, dengarkan. Kalau sang sumber mengatakan A, maka yang muncul kedengarannya di sana A. Tidak mungkin saya teriak begini, monyet, yang masuk di kuping Anda ayam. Tidak mungkin. Betul? 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 Iya, tapi kan itu keluar. Betul, Bang. Iya. Ini cerminan analogi yang Anda buat tadi. Ini cerminan analogi yang Anda buat. Tidak mungkin kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, sementara sang sumber tidak berbunyi kayak begitu. Sang sumber tidak berbunyi kayak begitu. Itu adalah pandangan Yesus sendiri, membuktikan Yesus adalah dua hakikat yang berbeda. Satu hakikat ciptaan, satu hakikat pencipta. Pahami itu. Bang Juma, boleh Cina cerita sedikit deh. Iya. Ngapain? Salam. Salam anak Benua. Iya. Itu kenapa Tuhan melakukan bahwa aku tidak dapat berkata. Sebenarnya Daeng bukan tidak paham, cuman ingin meluruskan pengertian orang Kristen. Tapi saya memberikan narasi sedikit saja. Anda Kristen dari sekte mana, Bang? Saya Kristen Protestan. Dari sekte apa? Protestan. Ya, lanjut. Maksudnya lanjut, Bang, lanjut. Kenapa? Ini saya aja, cuman kalau Daeng cerita tentang bahasa Yunani, cuman saya tertarik. Siap. Ya, karena saya juga orang awam, saya punya pengertian sedikit. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Bahwa kebiasaan Yahudi ketika ada yang mengaku-ngaku Tuhan itu menjadi polemik, dalam arti akan diperhadapkan
kepada persidangan dengan menghujat Tuhan. Kenapa demikian? Maka Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak dapat berkata-kata dengan diriku sendiri. Kalau dia yang bilang langsung, maka dianggap menghujat dan kemudian akan dilakukan aksi. Sementara Tuhan belum pada titik misi yang dia harapkan. Maka Tuhan Yesus sering membuat perumpamaan. Ada yang tahu itu. Jadi misi itu belum selesai, makanya disampaikan seperti itu. Dan kemudian di situ untuk menyatakan kekuasaan Bapa itu sendiri. Ya. Saya pikir begitu kalau dari saya. Ada lagi? Awam Deng ya, sorry Deng. Tapi Deng. Iya. Jadi kelihatannya Anda yang cocok dilantik jadi Tuhan, saudaraku. Karena Anda lebih hebat daripada Yesus. Anda lagi-lagi memfitnah Yesus bahwa Yesus itu berpura-pura bukan Tuhan. Ini ilmu dari mana ini? Ini kebanyakan makan coto tanpa garam kayaknya. Saya tidak bilang bahwa Yesus itu berpura-pura bukan Tuhan. Lah, kalau dia tidak berpura-pura jadi Tuhan, kenapa Anda mengatakan karena belum saatnya dia mengaku sebagai Tuhan? Apaan ini? Yang namanya Tuhan ya Tuhan. Atau Anda ingin mengatakan Yesus tidak mengaku Tuhan karena Yesus takut dibunuh gitu? Mengaku Tuhan karena Yesus takut ditangkap gitu? Yesus tidak mengaku Tuhan karena Yesus kemudian takut murid-muridnya semuanya dibunuh gitu? Ini konsep yang Anda buat-buat sendiri. Makanya saya katakan Anda lebih cocok, saudara saya lebih cocok diganti menjadi Tuhannya orang Kristen. Karena Anda lebih hebat daripada Yesus. Yesus tidak punya kompetensi untuk mengatakan itu sampai kapanpun. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang aku dengarkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kumaksud dari Nazaret ini adalah manusia yang ditentukan oleh Allah. Ini manusia yang ditentukan oleh Allah untuk Allah nyatakan mujizat tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah di tengah-tengah Bani Israel melalui perantaraan bernama Yesus. Jadi jangan Anda rombak apa yang ada di dalam Bible. Di situ dikatakan Allah menentukan Yesus sebagai alat perantara untuk Allah melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan di tengah-tengah Bani Israel melalui Yesus. Datang Anda mengaku, oh tidak, itu salah. Yang melakukan mujizat dan tanda-tanda itu adalah Yesus itu sendiri. Cuman dia mengaku di situ supaya tidak ditangkap. Kayak gitu. Tuhan melakukan mujizat. Ya, saya tidak berbicara tentang mujizat di sini tadi. Cuman, saya bilang saya orang ingin menjelaskan juga apa yang saya tahu. Saya pikir begini, kebiasaan orang Yahudi itu kan kita ngerti. Awam kok diminta penjelasan, Bang? Kontradiksi gitu, Bang. Awam nggak bisa memberikan penjelasan. Gitu. Awam itu kan manusia biasa, paham juga awam apa. Saya bukan manusia super, manusia awam itu manusia standar. Standar saya menyampaikan demikian. Jadi kebiasaan orang Yahudi itu di situ, jika ada orang mengaku-ngaku Tuhan, itu akan melonjak dan akan dianggap menghujat Tuhan. Nah, kenapa Tuhan mengatakan seperti itu? Dia punya misi untuk menyatakan bahwa kekuasaan yang dia miliki itu ada juga bersama dia. Bukankah Bang Juma tahu bahwa Bapa di dalam dia dan dia di dalam Bapa adalah satu? Sehingga Tuhan Yesus sering memberikan perumpamaan dengan bahasa tertentu. Ini yang saya paham deh. Ya sudah Pak. Oke. Jadi ketika saudara saya ini mengatakan waktu itu orang-orang Yahudi akan menghakimi, akan mengadili siapapun yang mengaku Tuhan. Yesus sebenarnya sudah diadili, Bung. Yesus sudah mengaku sebagai Tuhan sebenarnya, Bung.
mengaku sebagai Tuhan. Tapi Yesus klarifikasi kembali di dalam Yohanes 10 nomor 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Yesus klarifikasi, wahai kamu yang bahlul dongo, bukankah di dalam kitab Tauratmu sendiri tertulis, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Jadi saya mengaku Allah, saya mengaku Theos, saya mengaku Tuhan, karena saya ini adalah wakil Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, dan itu tertulis dalam kitab Tauratmu. Jadi tidak ada, jangan dibuat-buat permasalahan itu, jangan. Karena kenapa? Sabar bang, sabar. Konteks yang konteks lagi. Iya, kalau Anda sudah dibantah oleh data Anda sendiri, Anda akan mengatakan, oh, itu kan konteksnya beda. Lalu konteks yang Anda maksud itu yang mana? Mana Yesus mengatakan, sebenarnya aku ini Tuhan, tapi aku tidak ngaku Tuhan karena belum waktunya. Itu mana? Mana dalilnya itu? Yang Anda sajikan nanti adalah ajaran Paulus. Paulus mengatakan, barang siapa yang berkata dalam mulutnya, dengan mulutnya, Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu nanti akan jagokan tuh. Untuk itulah Yesus mati di atas tiang salib, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Itu tuh, Roma 14:9, itu tuh yang nanti Anda pakai. Kolose 1 nomor 19, Kolose 2 nomor 22, Kolose 2 nomor 9, itu tuh yang Anda pakai nanti. Ya. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, itu tuh yang Anda pakai nanti. Yesus adalah nanti yang Anda pakai. Tapi giliran saya minta, mana dalil dari asumsi Anda yang mengaku awam tapi menyimpulkan Yesus tidak mengaku, karena nanti jangan sampai orang-orang dahulu, orang-orang Yahudi, tradisi mereka, kalau ada yang ngaku Tuhan dibunuh, diadili. Mana dalilnya? Yesus, aku berpura-pura, aku tidak mau mengaku karena belum saatnya aku mengaku sebagai Tuhan. Ini apa ini bang? Saya tidak bilang Yesus tidak mengaku, kan saya sudah bilang bahwa Bapa di dalam dia dan dia ada dalam Bapa. Itu pernyataan yang ada yang bilang itu salah. Saya tidak bilang bahwa dia bukanlah Tuhan. Oke. Kalau Anda mengatakan Yesus di dalam dia, maka dia adalah Tuhan, Anda harus memahami bahwa bukan hanya Yesus yang mendapatkan roh Tuhan dalam dirinya. Bukan hanya Yesus yang kemudian mendapatkan julukan orang yang kepenuhan roh Tuhan di dalam dirinya. Kenapa? Karena Yesus tetap saja manusia. Kita tidak bisa pungkiri itu. Mau jungkir balik seperti apapun, Yesus tidak akan pernah berubah menjadi Superman, Superboy, dan seterusnya. Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas-jelas dikatakan, nih contoh nih, Nehemia 9:30, namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan nabimu. Yesus nabi, pada diri Yesus ada roh Elohim. Di dalam diri Yesus ada roh Elohim, maka Yesus boleh disebut Elohim. Elohim yang dimaksud hanya sebagai penyampai firman. Yohanes 3 nomor 34, orang-orang yang menerima tugas untuk menyampaikan firman, Tuhan menganugerahkan rohnya kepada orang-orang tersebut dengan tidak terbatas. Nabi Musa di dalam dirinya roh Tuhan, Daud di dalam dirinya roh Tuhan, Hezekia, Gedeon, Salomo, Yesus dalam dirinya roh Tuhan. Bukan berarti mereka adalah Tuhan. Jadi jangan Anda mengada-adakan itu. Jangan. Di dalam kitabnya orang Yahudi sangat jelas dikatakan, Ulangan 11 nomor 25 nomor 29, bahwa mereka yang kemudian diberi roh Tuhan punya wewenang mutlak kemudian mewakili Tuhan. Makanya Yesus mengatakan apa bung? Yohanes 4 nomor 43 nomor 34, apa yang dikatakan? Makananku adalah melakukan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Jadi kalau Yesus memblender orang, itu bukan Yesus, tetapi Tuhan yang melakukan itu melalui diri Yesus.
Kalau Yesus membangkitkan orang mati itu bukan Yesus, tetapi Tuhan yang melakukan itu melalui Yesus. Kalau Yesus menjadikan matahari menjadi 5, terpecah 5, itu bukan Yesus yang membuat matahari terpecah 5, tetapi Tuhan melalui Yesus. Kalau Yesus membuat kiamat hari ini, itu yang membuat kiamat bukan Yesus, tetapi Tuhan yang melakukan melalui Yesus. Kenapa bukan Tuhan sendiri? Sebab Tuhan tidak bisa kemudian turun ke bumi menjadi makhluk. Tuhan tidak bisa masuk ke dimensi makhluk, maka Tuhan mengutus rasulnya, utusannya. Makanya Yesus itu disebut Rasulullah, utusan Allah. Yesus mulai dari dia lahir sampai dia terangkat ke langit, semua yang terlontar dari mulutnya lontaran sebagai Rasul Allah, bukan sebagai Allah itu sendiri. Camkan itu, Bang. Jadi narasi yang Anda bangun ini apa? Oh, Yesus belum tiba saatnya. Silakan. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Betul. Karena Allah mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Betul. Yang Daeng maksud tadi, betul. Bahwa yang saya mau sampaikan, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Betul. Tetapi Yesus itu sendiri adalah firman Allah. Bukan dia yang menyampaikan, tetapi dia sendiri tanpa perantaranya. Sebab siapa yang diutus Allah, ini bahasa diutus ya, yang kita pahami bahwa Tuhan itu adalah dirinya sendiri di dalam, karena berbalik lagi bahwa Bapa adalah Bapa seperti sama dengan pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, berarti dia adalah satu hakikat. Nah, dalam bahasa sebab siapa yang diutus Allah, siapa itu kan masih dipertanyakan seperti gini. Bang Juma diutus oleh Allah. Ini kan bahasanya siapa. Sementara Yesus itu bukan disebut siapa, tetapi dialah itu sendiri. Oke. Sebelum Yesus diutus menjadi manusia, Bang, hakikat Tuhan itu berupa kehendak. Tuhan memiliki berapa kehendak pada dirinya? Sebelum Yesus diutus, berapa kehendak dalam dirinya? Berapa kehendak pada hakikat pencipta langit dan bumi? Maksudnya gimana, Pak? Sorry. Pencipta langit dan bumi itu memiliki ada berapa kehendak? Misalnya ketika dia ingin menciptakan bumi, dia rapat dulu karena ada beberapa kehendak di situ. Nah, di mana itu? Biar kita baca letter teksnya, Pak. Pertanyaan saya, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi ini memiliki pada dirinya beberapa kehendak yang saling bertentangan satu sama lain? Oh, tidak. Berarti cuma ada satu kehendak. Satu kehendak. Oke. Yang berkehendak menjadikan Yesus sebagai manusia siapa? Dia dirinya sendiri. Yesus dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Itu diungkapkan kepada siapa? Dia berbicara kepada siapa? Kenapa jadi kayak begitu? Ya. Yesus dengan mulutnya berkata, aku datang ke bumi ini bukan atas kehendakku. Jadi yang berkehendak siapa? Dia menyampaikan itu pada saat kapan dan kepada siapa dia menyampaikan itu? Oh, tidak ada urusan. Dia mengatakan, loh, baik, jangan Anda berasumsi. Makanya saya katakan Anda lebih cocok dilantik jadi Tuhan oleh orang Kristen. Mari kita lihat Yohanes 8, Bang. Itu cara sabar. Tidak ada orang yang selevel Bang semua bisa ditipu dengan logika-logika kayak begini. Kita lihat, Bang. Di dalam Yohanes 8, ketika Yesus berkata, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Ini Yesus sedang bercakap-cakap kemudian dengan Bani Israel, orang Yahudi, orang yang percaya kepada dirinya. Maka Yesus mengatakan, jikalau kamu tetap dalam firmanku, dalam perkataanku, kamu benar-benar adalah muridku, bukan hambaku. Oke? Ketika Anda bertanya kepada saya, itu Yesus sedang berkata kepada siapa? Saya katakan kepada Anda, kepada orang Yahudi, penganut ajaran Taurat. Bukan Kristen, bukan Romawi, bukan Yunani. Orang Yahudi, baik.
Oke, nah orang Yahudi. Nah, Yesus mengatakan ketika dia ditolak, apa yang dikatakan? Sebenarnya aku ini adalah rasul untuk kalian, Mesias untuk kalian. Ditolak dia. Aku datang menjadi rasul bukan atas keinginanku. Lalu atas keinginan siapa? Nah, berarti terjawab dari awal tadi, kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena manusia tidak bisa mengerti apa yang disampaikan, sehingga akan terjadi penolakan. Itu jawaban yang pertama. Anda mengerti? Kenapa dia harus mengatakan Anda aku bukan datang? Iya. Lagi-lagi saya katakan Anda ini lebih hebat daripada Yesus, karena Anda lebih menerawang isi kepala Yesus daripada Yesus itu sendiri. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku, berarti atas kehendak oknum lain di luar aku. Tadi saya bertanya kepada saudara, Tuhan pencipta langit dan bumi, pada dirinya ada berapa kehendak? Sepakat kita, ada satu. Ada satu kehendak yang kemudian menghendaki Maria hamil dan melahirkan anak bernama Yesus. Ada satu kehendak. Ketika anak ini kemudian brocol, dia mengatakan, aku datang menjadi daging ini bukan atas kehendakku. Berarti yang maha berkehendak bukan Yesus. Andaikan yang maha berkehendak itu adalah Yesus, maka Yesus berkata, aku datang atas kehendakku sendiri. Masih sulit Anda pahami? Tidak, saya tidak sesulit itu untuk memahami. Oke, silakan. Jadi kenapa ini kita bolak-balik aja ya, kita sistemnya Iya. Maaf, Tabe. Ketika saudara saya mengatakan, mengapa Yesus mengatakan itu? Ini kan levelnya Anda lebih di atas dari Yesus. Karena Anda tidak menggunakan dalil. Anda tidak ada dalil. Ketika Anda mengatakan, kenapa Yesus melakukan itu? Berarti Anda lebih tahu daripada Yesus. Kenapa? Karena Anda tidak menggunakan dalil. Kecuali ada pengakuan Yesus. Kenapa Yesus melakukan itu? Karena Yesus begini-begini, sesuai dengan pengakuannya di dalam kitab ini. Tapi karena Anda tidak menggunakan dalil, berarti Anda yang lebih pantas disembah oleh orang Kristen daripada Yesus. Saya pikir tadi dalilnya abang sudah tahu, walaupun tidak disebutkan, kan saya sudah di awal tadi. Oke, baik. Walaupun apa yang kita sebutkan ini abang tahu, jadi sekarang dalilnya nggak usah minta ke saya. Oke, baik. Sekarang Anda berdalih. Tolong tunjukkan dalil yang Anda gunakan sebagai dalil. Silakan. Dalil yang mana, Bang? Sesuai dengan apa yang Anda dalihkan. Berdalih. Kenapa Yesus? Sorry deh. Tadi kan kita mencak ini ke pencak silat, lari sana lari sini, lari sana lari sini. Jadi saya agak bingung ini, karena kan pencak silat itu kan kiri kanan atas bawah, guling-guling, gulat-gulat gitu. Yang mana mau saya pakai kan? Oke, baik. Contoh saudaraku, contoh. Ketika saudara mengatakan begini, kenapa Yesus tidak mengaku bahwa dia adalah Bapa itu sendiri? Karena pada saat itu orang-orang Yahudi, kalau ada orang yang mengaku Tuhan akan diadili. Saya minta dalilnya, penguatan dari ucapan Anda. Kan gitu. Kalau tidak ada dalil, berarti Anda lebih pantas disembah oleh orang-orang Kristen. Karena Anda menyelami isi otaknya Yesus, sementara Yesus tidak pernah berbicara seperti itu. Kan paham sampai sini? Daeng sudah baca sendiri tadi yang terakhir yang saya sampaikan, bahwa saya akan ditolak. Itu kan dalil yang Daeng. Makanya saya bilang itu sudah terjawab nomor satu. Kenapa? Biasa jauh di begitu. Saya membawa dalil karena Anda tidak membawa dalil. Dalih saudara saya bantah dengan dalil. Dalil yang saya bawa untuk membantah dalih saudara. Yesus membantah dan mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Itu Yesus membantah dalil Anda. Sekarang kalau ada dalil yang lebih Anda gunakan dan berdalil, tolong bantah dalil saya. Saya punya dalil. Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Sekarang Anda bernarasi mengatakan, kenapa Yesus demikian? Kenapa dia begitu? Kenapa dia begini? Sebab Yesus ini. Tidak ada dalil. Berarti saya katakan Anda lebih pantas
menggantikan kedudukan Paulus menjadi Maksud Bapa saya di tadi, dalam Daeng, Yesus kan Kristus. dari awal Silakan. saya bilang sudah begini, Daeng tahu isi Alkitab. Ketika saya mengucapkan itu tentu Daeng tahu langsung cek, oh ini ayatnya, ini ayatnya. Saya pikir perlu pemahaman yang berkontribusi aja, Daeng. Saudaraku gini, kalau saya minta dalil, itu tanda bahwa dalil itu nggak ada di Bible. Kalau ada dalilnya saya nggak minta. Kalau tidak ada dalilnya pasti saya minta. Oke. Dalil sikama, Daeng. Ya, sekarang Dalil yang bagaimana? Ya. Yang narasi Anda tadi. Lah, itu kan narasi. Iya. Narasi Anda Narasi kalau untuk tidak menguatkan terhadap dalil yang Anda sebutkan. mana dalilnya? Makanya, tunggu, Daeng. Apakah Daeng percaya dengan tafsir? Kita ajakkan dalil. Silakan. Iya, saya mau tanya, apakah percaya dengan apa yang namanya tafsir? Tafsir itu kan menafsirkan dengan ayat-ayat yang Daeng sampaikan. Dan saya menafsirkan seperti itu. Apakah salah orang menafsir? Dengan dalil yang Daeng sajikan. Bukan. Tadi kan saya bertanya kepada saudara, Tuhan itu maha berkehendak dan kehendak Tuhan itu cuma satu pada dirinya. Dialah dia adalah dia yang maha berkehendak itu. Tidak memiliki dua kehendak yang berunding kemudian ketika mau menjadi manusia, kehendak yang satu berunding. Yang mau menjadi manusia di antara kita tiga ini siapa? Nah, kehendak yang satu mengatakan, biarkan aku yang menjadi manusia aja, kalian berdua standby. Ya kan? Itu kalau tiga kehendak. Tapi Anda sudah mengakui cuma satu kehendak. Satu kehendak nih, satu kehendak kan? Tidak ada kontribusi Yesus anak Maria ini atau burung merpati duduk bersanding. Siapa yang mau jadi burung-burung? Aku Roh Kudus. Siapa yang mau jadi manusia? Aku Yesus. Tak ada itu, Bang. Tak ada. Seketika kemudian sabar. Seketika kemudian lahirlah dia. Meong. Lahir. Ketika dia besar, apa yang dia katakan? Aku datang sebagai daging, bukan atas kehendakku sendiri. Kita berpikir Kristen salah total dengan mengatakan Yesus itu adalah sang Tuhan, sang maha berkehendak itu. Andaikan Yesus benar, Kristen benar, Yesus adalah sang berkehendak yang berkenosis, inkarnasi menjadi daging, maka daging ini akan berbicara, aku datang atas kehendakku sendiri, aku sendiri yang mau jadi manusia. Mau apa lu? Lu mau apa? Ayo tombak, ayo bunuh saya kalau kalian bisa. Aku ini penciptamu. Tapi kan tak ada. Yesus bukan atas kehendakku sendiri. Muncul saudara saya, sesama anak Makassar. Anda mengatakan tafsir. Saya minta, mana dalil yang Anda tafsirkan? Kalau ada dalilnya silakan tunjukkan. Kalau tidak ada dalilnya, berarti Anda lebih pantas menjadi rasul, menggantikan Yesus. Lakukan konsili, Anda dilantik jadi rasul baru. Mana dalil? Ada. Kalau kita. Iya mak kalau dong nasami kalau cuki bela. Aduh gimana? Tere juga kemanjo masuk. Bukan hanya melihat bantahan-bantahan yang ya, makanya saya bilang pencak silat sana sini dalam arti begini, memang mungkin apa yang Daeng sampaikan itu satu kesatuan, tapi ada inti-inti yang harus dijelaskan. Artinya kalau Daeng mau menyampaikan, kasih narasi yang membuat kami paham. Oh iya ini begini. Jadi kami untuk menyangkal itu juga bisa. Kalau lompat sana lompat sini, saya bingung deh. Kenapa? Oke, fokus satu titik. Oke, silakan saudaraku, silakan fokus, silakan. Silakan Bang JM. Gantian dulu deh nanti yang. Iya, baik. Bang Demian, selamat siang. Kristen Muslim. Demian, aduh. Demian, oke. Nggak ada suaranya. Lanjut Bang Juma, nggak ada suaranya. Iya, teman kita sudah menyerahkan mic-nya ke teman yang lain. Saya rasa tidak perlu lagi diperpanjang. Tinggal beliau merenungkan semua kata yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa sampai kepada hidayah.
Silakan, yang lain, teman-teman Kristen yang lain mau nanggapi, silakan. Kalau menurut saya lihat Bang Juma paham. Iya kan Bang? Iya, saya paham karena saya membaca dan saya belajar, Bang. Tapi yang saya tidak paham, kenapa abang tidak paham itu masalah Tritunggal? Itu yang saya bingung. Oh, enggak bisa, Bang. Sekarang begini, saudaraku Jem. Nah, Oke. Sekarang begini, Bang. Ketika belum ada ciptaan, Tuhan berapa pribadi di sana? ya dia sendiri di atas. Saya ulang lagi. Ketika belum ada ciptaan, Tuhan ada berapa pribadi? Tuhan sendiri di atas sana, di surga sana. Pribadinya berapa? Ya dia sendiri, Allah Bapa. 1. Hakikatnya berapa? 1. Berarti 1 kan? Ahad, Ehad. Lalu Yesus ini nebeng-nebeng dan burung merpati nebeng ini ngapain? Nah, firman lagi. Sebelum Yesus yang lebih dulu difirmankan siapa, Bang? Karena kalau tidak ada firman kan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, salah Anda. Salah. Seperti itu. Boleh ngomong cuma boleh ngomong. Seperti Anda. Iya, silakan. Seperti Anda. Hanya Anda sendiri tidak ada kekuatan, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Itu. Silakan. Oke, aku ngomong ya, minta permisi. Cuma perlu melihat bahwa di dalam ayat dikatakan bahwa aku keluar dan datang dari Allah. Satu ya, Yesus keluar, artinya dia sudah jalan. Kemudian kedua, dia mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 5 dikatakan permuliakanlah kemuliaan di hadiratmu sebelum dunia ada loh. Sebelum dunia ada ya. Jadi sebelum dunia ada dia Bapa dan dia mengatakan aku keluar. Artinya dia dari dalam, cuma jelas ya. Dia mengatakan itu, jadi sudah bahwa dia sebelum dunia ada. Jadi ini tidak main-main loh, cuma kamu baikkan jiwamu. Baik. Kamu tidak tahu yang kamu lawan ya. Dia sebelum dunia ini ada itu dia. Bapak, benar ya. Yang kedua, dia keluar dari Bapa dan menjadi manusia. Dia bukan keluar dari Allah SWT loh. Jadi nggak ada. Iya, jadi buat lalu SWT itu, jadi kamu harus tahu bahwa Bapa adanya. Jadi Yesus itu keluar dari Bapa dan sebelum dunia dijadikan, sebelum ada semua dia di dalam Bapa. Maka dia keluar. Kalau dia keluar itu artinya dia dari dalam, dia tahu enggak? Di dalam Bapa dia tahu semua. Jadi kamu main-main dengan hidupmu, main-main dengan jiwamu, kamu memainkan dengan kata-kata. Membaikkan itu bukan. Aku cuma kasihan kalau membaikkan jiwamu. Aku kasihan kamu yang kamu lawan tidak tahu. Kamu tuh memutar balikkan. Baik. Ini baik banget. Kamu jiwamu baik ya. Jadi bertobat. Ada lagi? Jangan status Anda jangan sedang menggurui saya, Pak ya. Karena saya lebih paham Bible dari Anda. Oh iya, tapi gini, jangan menggurui saya. Itu sombong namanya, Pak. Itu seperti Anda ini ikan teri yang bawa pisau pakai helm nantang saya adu jotos. Jangan. Jadi tertawaan nanti. Jangan. Kalau Anda mengatakan Yesus keluar dari Bapa sampai dia Anda Tuhankan, silakan aja, nggak apa-apa, itu hak Anda. Tapi nih tak ajarin. Matius 4 nomor 4. Tahu tidak Anda kalau di situ jelas dalam original teksnya ada kata ekporeomai. Tahu enggak Anda tuh? Bahwa semua manusia itu keluar dari Bapa. Tidak ada. Bahaya ini. Makanya aku bilang jangan hakimi saya. Orang yang paling ditakut pendeta untuk berdialog itu namanya Bang Suma. Anda muncul-muncul identitasnya apa, titel Anda apa, Anda mau menggurui saya. Jangan Bang, itu sama halnya ikan teri pakai helm bawa pisau adu jotos dengan Bang Suma. Kupijak Anda. Matius 4 nomor 4 kata ekporeuomai itu adalah semua manusia keluar dari Bapa. Hati-hati ngomong. Jadi kalau yang keluar dari Bapa itu adalah Tuhan itu sendiri, berarti saya Anda Tuhan kan nanti, karena saya juga keluar dari Bapa. Ini dalil. Ada tertulis, sabar saya bacakan. Ada tertulis. Yang Anda asumsikan tadi kan tidak ada tertulis. Ini ada yang tertulis nih. Tak ngejarin sekalian. Ada tertulis manusia hidup
bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang ekporeomai yang keluar dari mulut Bapa. Jangan Pak, jangan berlaku kayak ikan teri pakai helm, palanya aja yang gede, nggak ada isinya. Lanjut, bantah dalil saya. Oke ya, gini, kamu baca dari 17 ayat 5 itu mengatakan bahwa aku ada di Bapa itu sebelum dunia ada. Jadi yang kamu kutip tadi tidak masuk. Ini dia mengatakan sebelum dunia ada sudah ada dia. Loh. Oke, gantian kita, gantian. Saya bantai ya. Oke. Lagi-lagi saya katakan Anda itu turun, ya. Jadi plankton yang pakai mukena. Ini dalil pengkhotbah 3 nomor 15 mau dikemanakan? Yang sekarang ada dulu sudah ada, yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Efesus 1 nomor 4 nomor 5, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia ada. Pore. Boleh aku jawab? Wow. Apalagi? Jawab aja. Ini dalil. Jadi bukan cuma Yesus yang ada sebelum ada. Kita semua ini ada sebelum dunia ada. Allahu Akbar. Ingat Pak, tadi Anda plankton. Jangan sampai turun lagi. Ikan teri plankton nanti turun lagi nanti. Ya, lanjut. Jawab ya. Jadi pertama aku tandaskan bahwa Tuhan di Alkitab itu bukan Al-WJT, karena Tuhan di Alkitab itu bentar. Iya. Itu bertahta dalam kerajaan surga, dan dia menciptakan neraka untuk menghukum iblis dan setan. Sementara Al-WJT kakinya masuk neraka. Dan tafsir dasar US 50 ayat 30 saya baca. Jadi itu beda kelas semua. Tuhan di Alkitab itu bertahta di dalam kerajaan surga. Sementara Al-WJT malah justru kakinya masuk neraka. Tafsir Anda loh, bukan tar itu. Oke, baik. Tadi Anda plankton, sekarang Anda kuanggap tungau yang sedang pakai lipstik, gitu ya. Anda mencoba menarasikan hadits ya, atau apapun itu, kaki Allah ada di neraka. Neraka itu apa bagi Allah? Laksana sabar ya. Kalau kucing masuk di dalam kolam, kucingnya mati. Bang Suma masuk di kolam, tak apa-apa. Kristen masuk neraka hangus. Pencipta langit dan bumi memijakkan kekuasaannya di neraka, apa masalahnya? Apa masalahnya? Lawang Yesus masuk ke dalam alam maut. Aku jawab ya. Bang, Yesus masuk ke alam kubur, alam maut. Jadi dia kena maut itu apa? Kedudukannya berubah gitu. Bang, neraka itu adalah ciptaan Allah. Surga itu dibawa ciptaan Allah. Neraka ciptaan Allah. Kalau Allah kemudian memijakkan kekuasaannya ke neraka, apa masalahnya rupanya? Anda berpikir Allah itu makhluk, masuk neraka kepanasan. Panas. Itu makhluk Pak, itu Kristen. Ini Allah memijakkan kakinya di atas makhluknya, apa masalahnya, Tante? Boleh jawab? Jadi Tuhan silakan. Tuhan itu menciptakan Tuhan dari Alkitab, itu menciptakan neraka untuk menghukum iblis dan setan. Kamu baca di Petrus. Untuk iblis dan manusia kafir. Nah, ada nggak untuk di neraka diciptakan untuk menyiksa Allah itu sendiri? Ada nggak? Sebentar ya, aku jawab ya. Tenang cuma. Di dalam 4 itu iblis di hati-hati neraka. Hati-hati. Masuk dalam gua. Hati-hati. Nah, pertama ya. Hati-hati. Yang kedua, hati-hati. Itu jelas ya. Jadi tafsir Al-Muyassar US 50 ayat 30 itu sangat jelas. Jadi Tuhan di Alkitab menciptakan neraka untuk menghukum itu.
Dia menceritakan, lah kenapa kalau Allah yang masuk kaki yang betul neraka? Itu pertanyaan cuma. Jadi Allahu Akbar. Ya, cuma. Masya Allah. Masya Allah. Pemerintah dalam hal ini pemimpin tertinggi presiden membuat penjara. Setelah presiden membuat penjara, diresmikanlah penjara itu dengan presiden masuk keliling ke sel-sel penjara, kemudian datang Anda, presiden masuk penjara. Maaf, Pak, saya kata, dengarkan Bang. Anda tidak punya kapasitas untuk menggurui saya. Paham? Di dalam kitabnya saudara kami Yahudi yang Anda gunakan sebagai penyusup, ya, bukan orang Yahudi tapi gunakan kitabnya Yahudi. Yesaya 57:15, Yesaya 5 nomor 16, pencipta langit dan bumi disebut subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Tuhan Anda, sabar Bang, sabar. Sedangkan Tuhan yang Anda sembah disebut manusia terkutuk yang mati dengan cara terkutuk di atas tiang salib.